Ini boleh bercerita apa? Singkat saja. Oke. Saya memiliki tarantula di rumah, ada gecko, sama ada beberapa burung di rumah. Lebih bisa fly over ya, bisa terbang tinggi. Sejauh ini, setelah berbagai peristiwa aku lewatin, aku jadi tahu kalau hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Menghargai orang yang masih ada sama kita. Keikhlasan sih. Kan aku dari kecil itu nggak punya kakek sama nenek. Aduh, kalau pelajaran itu banyak, Mas. Dan baru-baru beberapa bulan yang lalu itu aku ditinggal sama kakakku kan. Gimana orang tersebut itu bisa survive di kehidupannya. Nah, dari selama 24 tahun aku sering kayak interaksi gitu loh. Terus tiba-tiba nggak ada itu rasanya kayak beda banget dan pastinya nyesel sih. Nah dari situ kita harus belajar buat ikhlas. Sempat memasuki pas umur 20 tahun itu saya mengalami banyak sekali guncangan kehidupan lah. Dari yang kehidupan nyaman, terus memasuki kehidupan yang benar-benar cukup mendewasakan diri lah. Mensyukuri itu sih setiap bab-bab dari setiap kehidupan yang pernah aku alami. Ada orang yang kaya raya, cuma dia bingung mau kemanain uangnya, itu kadang Memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Sepersiapan apapun saya, sekuat apapun saya, kalau Allah tidak menakdirkan, itu tidak akan terjadi. Setelah ibuku nggak ada, aku harus berjuang keras untuk belajar ikhlas gitu. Atas setiap kesulitan, saat kita jatuh harus berusaha untuk bangkit lagi. Takdir untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap keadaan. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang lain. banyak sih. Oh, banyak banget ya wish yang mencapai. Yakni hidup secara tenang dan cukup. Mungkin pengen kuliah lanjut, terus traveling ke dalam negeri. Pergi ke luar negeri ya. Pinginnya sih. Pengen punya perkebunan, pengen punya kayak peternakan itu. Saya kan sukanya di bidang hewan-hewan dan tanaman yang hidup. Nah, seperti itu saya pengen di bidang itu. Kalau boleh mengulang pada saat itu, karena bagaimanapun keluarga itu adalah sumber inspirasi, saya ingin lebih dekat lagi dengan keluarga besar saya. Untuk beli mobil cukup, untuk bangun 2 rumah cukup, untuk naik haji dan lain sebagainya. Kebahagiaan, pertama kebahagiaan diri pribadi dulu, kemudian orang tua, baru orang lain. Salah satunya sekolah lagi. Jatah umur ibuku tidak sepanjang yang ada di pikiranku, mungkin aku akan lebih effort di usia 20 tahun. Semakin patuh pada orang tua, semakin rajin membantu orang tua, dan berusaha untuk tidak mengecewakan orang tua. Buat bekerja kan buat bahagian orang tua, buat ibadah juga, menyempurnakan ibadah, terus juga Tetap ingin menghidupi keluarga yang di rumah. Yang lebih bermanfaat, lebih bisa fly over ya, bisa terbang tinggi. Maksudnya kita bisa berkarir lebih tinggi, akan tetapi ya inilah kehidupan, semua ada hikmahnya. umroh bareng orang tua, terus juga ya banyak mungkin pengen kaya. Peran pemuda yang hampir semuanya itu memegang handphone, smartphone dan lain-lain, itu kan kita dituntut untuk melakukan dakwah walaupun itu hanya 1 ayat. Pemuda itu kan identik dengan kreativitas dan dakwahnya mungkin dapat diterima oleh banyak kaum gitu. Ke sosial media ya, yang ditekankan oleh anak-anak muda zaman sekarang itu. Yang banyak menonton konten-konten melalui media sosial itu didominasi oleh anak-anak muda. Jadi banyak sih kita berdakwah dalam bentuk media sosial juga bisa, apalagi sekarang kan emang eranya nih. Nah, mungkin bisa juga nih upload di TikTok, entah dalam bentuk animasi, dalam bentuk kartun atau. Kalau aku ya, cewek-cewek remaja galau kayak gini tuh, quotes yang biasanya ada tulisan gitu tuh, apalagi yang relate sama kehidupan kita biasanya lebih ngena gitu sih.
sekarang kita nggak bisa lagi nih ngomong hanya pakai kata-kata atau pakai ABC karena anak-anak muda ini sudah sangat cerdas. Jadi syiar Islam menurut saya adalah kalau kita bisa membawa pribadi kita itu baik untuk lingkungan di sekitar kita, itu sudah bagian dari syiar Islam. Sekarang karena semua udah serba online, aku pikir media sosial dan konten-konten online itu cocok banget buat mensiarkan Islam di generasi muda sekarang. Ketemu orangnya langsung, lebih suka kayak gitu sih daripada kayak mungkin dakwah di media atau mungkin di khalayak umum. Anak muda hari ini itu sangat-sangat luar biasa. Saya contohkan pada saat ini kajian yang sangat booming itu kajiannya Ustadz Hanan Atagi. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Perannya untuk menjamurkan nilai-nilai agama. Meskipun trennya hari ini cuma yali-yali, tapi itu salah satu upaya untuk teman-teman itu mengenalkan Islam. Pemuda yang selalu menumbuhkan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah itu merupakan salah satu manusia yang akan mendapatkan naungan nantinya di hari kiamat. Itu salah satu upaya untuk bagaimana menumbuhkan lagi nilai-nilai Islam pada zaman saat ini. Seperti itu. Pesan untuk teman-teman seusia saya, Jangan ingin untuk mendapatkan hasil yang instan. Selalu syukur dalam mendapatkan suatu hasil apapun. Nikmati proses, sabar, dan terus berjuang. semangat menjadi sandwich generation. Meskipun kita sering dihina sebagai Gen Z yang lemah, tetap semangat karena kita punya jalan hidupnya masing-masing. Aku yakin pasti kalian bisa. Yuk, bisa yuk. Tetap berusaha, jangan puas dengan apa yang telah kamu capai. Dan sisakan space untuk sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, nggak sakit-sakit banget. Jangan hidup yang bosan-bosan aja itu aja. Mungkin cari pengalaman baru atau mungkin survive lah. Kalau misalnya kalian generasi muda cari informasi di internet, jangan lupa untuk divalidasi dengan tanya ke orang yang memang ahli di bidangnya. Apa yang tidak saya peroleh di masa lalu, kaitannya dengan keluarga, ini adalah sumber inspirasi. Saya mulailah tinggalkanlah hal-hal yang negatif karena kita akan memasuki fase-fase usia dewasa dan kita akan melewati quarter life crisis. Terima kasih. Berjuanglah se-effort mungkin sebelum batas usia itu berakhir, termasuk usia kita sendiri.